wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya nama Marjani Sultan Widya Yuswara, ahli utama dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Saya akan mencoba membawakan strategi pembelajaran dari Latsar CPNS. Dasar hukumnya adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai tujuan dan kompetensi. Dalam hal ini dapat kita baca dan lihat di Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon PNS. Ya. Kalau kita coba membaca dasar hukumnya, maka ini adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K1 PDP 07/2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Isinya adalah pada tahun 2024 maka pola dasarnya pelatihan dasar CPNS itu dilaksanakan secara blended learning, dan yang kedua bahwa penyelenggaraan pelatihan klasikal dilakukan bagi instansi pemerintah yang belum siap menyelenggarakan blended learning. Kemudian yang kedua bahwa sejak tahun 2024 penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan secara blended learning. Selanjutnya adalah bagaimana strategi dan desain pembelajaran agenda 1 dalam hal blended learning ini sesuai dengan peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021. Penyelenggaraan Latsar CPNS itu dibagi dalam 3 bagian, bahwa pertama pelatihan klasikal, yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Itu 3 metode yang bisa kita gunakan. Saya ingin menjelaskan mengenai kurikulum dan pelaksanaan, ya. Model pelaksanaannya. Satu, pelatihan klasikal itu 511 JP atau setara dengan 51 hari. Yang kedua, mengenai blended learning itu 647 JP dan setara dengan 74 hari. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat itu dilakukan metode distance learning. Yang saya ingin jelaskan di sini bagaimana model pembelajaran itu dengan sistem blended learning. Saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan blended learning itu waktu pelaksanaan selama kurang lebih 647 jam pelajaran, ya, atau setara dengan 74 hari kerja yang dapat disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan hari kalender. Adapun model Latsar dari blended learning ini terdiri dari pertama MOOC sebesar atau sebanyak 48 JP, kira-kira setara dengan 16 hari kerja, ya.
Kemudian diiringi dengan distance learning sebesar 217 JP atau kurang lebih 22 hari, dan kemudian klasikal dengan jumlah jam pelajaran 62 JP. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran mandiri atau MOOC, Massive Open Online Course. Dalam hal ini maka pembelajaran mandiri ini menggunakan smartphone atau update profile. Kemudian selanjutnya video pembuka. Di sini terdiri dari presiden, mampan, kalam atau deputi, ya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan overview agenda mata pelajaran 1, 2, dan 3, dan seterusnya terakhir ada tanda prestasi atau personal bintang, trofi, dan lain-lain sebagainya. Saya ingin menjelaskan mengenai pembelajaran daring atau e-learning. Dimulai dengan registrasi peserta. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tahap pertama, yaitu agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, masing-masing seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada evaluasi, dan selanjutnya untuk tahap kedua di agenda 4 dan juga diadakan seminar rancangan aktualisasi atau juga evaluasi. Nah, seterusnya kita akan off campus. Saudara sekalian, untuk tahap ketiga dari berakhlak ini adalah tipe atau jenis klasikal namanya, ya. Adapun klasikal atau sistem klasikal itu dapat dilakukan 6 hari kerja di tempat saudara awal mula melakukan kursus. Nah, itu sekitar 62 JP jamnya. Nah, itu dilaksanakan setelah memasuki rapat evaluasi. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk klasikal ini selama pembelajaran dilaksanakan itu disisipi kegiatan asinkronus. Maksudnya adalah dapat dilakukan melalui rekaman YouTube atau diupload atau di-share link dengan organisasikan sendiri pembelajarannya baik individu maupun secara kelompok. Itulah saudara-saudara sekalian, setelah Anda melaksanakan proses pembelajaran baik itu sinkronus maupun asinkronus, maka diwajibkan saudara-saudara untuk melaksanakan atau melakukan tugas-tugas baik individu maupun tugas kelompok yang akan diberikan kepada saudara-saudara. Demikian.